Film diawali dengan seorang pria bernama Arthur. Apapun yang dia inginkan akan mudah terwujud dengan uang yang dimilikinya, termasuk mimpinya untuk menjadi Batman. Namun, hari itu bukan hari keberuntungannya. Karena mabuk dan membuat kekacauan, dia pun ditangkap polisi. You think they're chasing us? Ridiculous specimen. This is a Batman. Dia dibebaskan dari penjara dengan mudah, bahkan juga membebaskan semua orang di penjara itu. Setelah itu, dia menarik $1 juta lagi untuk dibagi-bagikannya. Pengasuh pribadinya yang telah merawatnya sejak kecil bernama Hobson dengan sabar membersihkan kamar Arthur yang berantakan. Dia dengan sabar merawat Arthur yang masih belum bisa dewasa di usianya saat ini. Dari memberi makan hingga mandi, siang harinya Hobson mengantarnya ke perusahaan milik keluarga Arthur. Hari itu, Arthur diminta untuk bertemu ibunya. Dengan perasaan canggung, dia pun masuk ke ruangan kantor ibunya. Dia menjadi gugup dan tidak tahu gimana cara berbicara dengan ibunya. Padahal itu ibu kandungnya sendiri. Karena sedari dulu, Arthur kecil kurang mendapat cinta dari ibunya. Ibunya marah karena dia berperilaku buruk dengan kostum Batman dan menjadi viral. Tapi yang tidak dia duga, kalau dia sudah dijodohkan dengan seorang wanita bernama Susan. Ibunya yakin dengan perjodohan ini akan membuat perusahaan keluarga Arthur menjadi lebih baik. Ibunya langsung menawarkan warisan keluarganya akan menjadi milik Arthur setelah dia menikah. Keesokan harinya, Arthur pergi ke stasiun dengan mengenakan kemeja Abraham Lincoln yang baru saja dia menangkan dari pelelangan. Secara tidak sengaja, dia bertabrakan dengan pemandu wisata ilegal bernama Naomi. Naomi yang mengira Arthur adalah badut, langsung memberinya uang dan meninggalkannya. Dia tidak tersinggung, tapi malah merasa tertarik pada Naomi. Dia pun mengejar Naomi. Namun Naomi ditangkap polisi karena menjalankan bisnis ilegal. Untungnya Arthur ada di sana. Dia berpura-pura menjadi tunangan Naomi dan mengatakan kalau Naomi hanya menjelaskan kepadanya sejarah stasiun itu karena mereka dulu berkencan di sana dengan menyewa seluruh stasiun. Tanpa pikir panjang, polisi akhirnya membebaskan mereka. Hobson menjemputnya karena sudah waktunya mandi sore dan dia harus bertemu calon istrinya. Dia pun harus berpisah dengan Naomi. Di sore harinya, dia tiba di gedung milik calon ayah mertuanya yang sedang dibangun. Saat memasuki gedung, Arthur curiga pada ayah mertuanya karena dia sedang memasang teleskop ke arah rumahnya. Namun dia langsung diancam untuk tidak berpikir negatif dan mengikuti aturan. Keesokan harinya, Arthur bersama Susan berada di sebuah restoran mewah. Arthur tidak ingin menikah tanpa cinta, sedangkan Susan dengan jelas mengatakan kalau semua ini demi bisnis mereka. Arthur mencoba untuk mempermalukan dirinya di hadapan Susan, tetapi hanya dengan satu bisikan, "Apakah kamu ingat gergaji ayahku?" Arthur segera terdiam. Kemudian dia melamar Susan. Dia sendiri merenung di mobil Batman karena sangat frustasi dengan nasibnya. Hobson yang mendatanginya dan memberi nasihat untuk tidak memikirkan hal-hal aneh, terutama wanita lain, karena pertunangan adalah janji yang tidak bisa dilanggar. Di pagi hari, Arthur mengajaknya ke stasiun dan apa yang dia katakan Arthur kepada polisi saat itu menjadi kenyataan. Rose petals, it's amazing. This is what money is for. Kemudian Naomi mengajaknya makan malam di rumah kecilnya. Dia mulai mengenal Naomi lebih dalam. Dan pada saat itu, dia tahu bahwa dia adalah masa depan terbaik baginya. Arthur dan Susan sedang bersiap foto pranikah untuk sampul majalah The New York Times. Arthur tampaknya enggan melakukannya, dengan segera ditarik oleh Susan. Dia mengancam Arthur untuk tidak melakukan sesuatu yang aneh karena dia dipercaya untuk memimpin perusahaan keluarga Arthur. Malam pun tiba. Arthur sangat bersemangat memilih pakaian karena Naomi akan datang ke rumahnya. Namun Hobson mengingatkan janji pertunangannya. Sebelum Hobson selesai berbicara, seseorang menekan bel pintu. Arthur bersemangat untuk membuka pintu.
Tapi yang datang adalah Susan dengan kondisi yang mabuk. Dia tepat waktu untuk menyembunyikan Susan karena pada saat yang sama Naomi tiba di rumahnya. Dia segera meminta Hobson untuk membawa Naomi berkeliling, sedangkan dia berganti pakaian. Naomi yang tidak tahu apa-apa mengikuti Hobson berkeliling. Dia sangat terkesan dengan berbagai fasilitas yang dimiliki Arthur, dan ternyata mereka berdua memiliki selera film yang sama. Hobson yang awalnya curiga pada Naomi, akhirnya dia menyadari kalau dia tidak menyukai wanita yang mendekati Arthur hanya demi kekayaan. Dia melihat ada ketulusan di Naomi. Kemudian Arthur berbincang-bincang santai dengan Naomi sambil berkeliling di rumahnya. Hanya dia, Naomi, dan cerita dongeng Naomi tentang kodok dan katak tanpa ada yang mengganggu mereka. Malam semakin larut. Arthur meminta Hobson untuk menceritakan dongeng tentang katak dan kodok. Hobson mengingatkan lagi tentang tunangannya dan warisan, karena jika dia memilih Naomi, maka Arthur tidak akan mendapatkan warisan dan uang. Esok harinya, Arthur mulai mencoba melamar pekerjaan, tapi dia kurang beruntung. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya karena dia tidak bisa menggunakan komputer. Bahkan ketika dia bekerja di toko permen, dia merusak mesin kasir. Kemudian dia berinisiatif menjadi badut, namun dia tetap kurang beruntung. Malam harinya, Arthur datang ke rumah Naomi karena dia menyadari kalau dia tidak dapat bekerja dengan baik dan masih membutuhkan warisan. Akhirnya malam itu dia dengan jujur memberitahu Naomi bahwa dia telah bertunangan. Dia meminta Naomi untuk menjadi kekasihnya. Naomi merasa dibohongi dan disakiti, hanya bisa diam dan mengusir Arthur dari rumahnya. Tawaran $1 juta yang diberikan Arthur saat itu tidak bisa menyembuhkan hati Naomi yang hancur. Arthur terpaksa kembali mencoba bersama Susan, sementara Naomi mulai menulis cerita anak-anak seperti yang selalu diinginkan Arthur. Suatu hari, Hobson tiba-tiba jatuh sakit. Arthur yang sangat khawatir segera pergi menemuinya. Dia sangat sedih melihat kondisi pengasuhnya. Hobson menenangkan dan mengatakan kalau besok dia sudah baik-baik saja. Keesokan harinya, Hobson yang sudah sembuh pergi menemui ibu Arthur di kantornya. Dia tidak menerima bahwa Arthur dipaksa menikah karena dia memiliki hidupnya sendiri. Namun menurut ibu Arthur, dia masih kekanak-kanakan, dan ini semua kesalahan Hobson. Kemudian dia pergi ke rumah Naomi dan meminta maaf atas semua tindakan Arthur selama ini. Dia percaya bahwa Naomi adalah wanita yang paling cocok untuknya dan berharap takdir akan menyatukan mereka. Ketika ingin pulang, Hobson tiba-tiba pingsan. Naomi langsung menelpon Arthur untuk mengabari kondisi Hobson. Untungnya Arthur tepat waktu untuk membawanya ke rumah sakit. Arthur dan Naomi akhirnya bisa bertemu lagi. Sebenarnya Naomi ingin marah, namun karena Arthur, dia memiliki motivasi untuk menulis buku anak-anak. Kemudian Susan muncul dan mengatakan kepadanya kalau penerbit yang telah menerima buku Naomi baru saja dibeli oleh Arthur, bukan karena buku ceritanya bagus. Naomi terkejut ketika dia menyadari Susan baru saja tiba, apalagi dia harus tahu kebenaran yang pahit itu. Naomi memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua. Arthur mencoba untuk meminta maaf, tetapi sekali lagi Naomi dibuat sedih oleh Arthur. Hari berganti. Arthur memulai kegiatan baru, yaitu merawat Hobson yang telah merawatnya selama 30 tahun. Dia terus belajar dan pantang menyerah. Semua ini karena kasih sayangnya kepada Hobson. Ketika Arthur baru bangun dari tidurnya, dia menyadari Hobson sudah pergi meninggalkan dia untuk selamanya. Hatinya terasa sangat kosong, kakinya sangat lemah, seperti tidak memiliki tulang. Dia tidak memiliki semangat untuk hidup. Hari pernikahan pun tiba. Arthur telah sampai di gereja tempat pernikahannya berlangsung. Dia yang sudah sedikit mabuk berniat untuk minum lagi. Ternyata Hobson telah mengisi botol itu dengan selembar kertas. Karena terlalu mabuk, dia meminta bantuan seorang anak laki-laki untuk membacakannya. Anak kecil itu perlahan membaca catatan yang ditinggalkan Hobson sebelum dia meninggal. Hobson sangat bangga dengan apa
apa yang dilakukan Arthur saat ini. Dia bisa membuat teh sendiri, dan di akhir surat dia mengatakan semuanya bisa dilakukan selama matahari masih bisa bersinar. Dia terharu setelah membaca surat itu. Pernikahan Arthur dan Susan berjalan dengan lancar, tetapi ketika pendeta bertanya apakah ada yang keberatan, tanpa diduga yang keberatan dengan pernikahan tersebut adalah Arthur sendiri. Dia tidak ingin menikah tanpa cinta. Pernikahan adalah hal yang sangat sakral dan tidak boleh dianggap enteng. Arthur dengan percaya diri mengiyakan karena uang bukanlah segalanya. Dia bahkan melepaskan semua pakaiannya untuk membuktikan kalau dia tidak membutuhkan kekayaan dari keluarganya. Arthur yang tidak lagi memiliki apa-apa langsung bergegas ke rumah Naomi. Dia berkata bahwa dia telah menyerahkan segalanya untuk hidup bersama Naomi. Namun, Naomi tidak yakin kalau Arthur mampu membuatnya bahagia. Arthur menerima kenyataan itu dan dia janji akan menunggu sampai Naomi jatuh cinta kepadanya. Berbulan-bulan berlalu. Arthur kini telah berubah menjadi lebih baik. Suatu hari, dia menemukan buku yang ditulis Naomi dan ternyata buku itu kini menjadi buku terlaris. Bahkan pada hari itu, Naomi mengadakan acara live storytelling. Arthur mengangkat tangannya, tetapi dia tidak bertanya. Arthur malah bercerita tentang seorang pangeran yang jatuh cinta dengan seorang rakyat biasa. Tapi wanita itu tidak mau menerimanya sampai sekarang. Dia kemudian meminta maaf padanya dan berharap Naomi akan menerima sang pangeran. Dia terlihat sangat tersentuh karena dia tahu Arthur telah berubah dan Naomi akhirnya menerima Arthur. Akhirnya, mereka hidup bahagia bersama selamanya dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk menyaksikan video kami yang lainnya.